Hari ini kita bertemu lagi dalam sebuah acara yang bernama Webinar and Charity kerjasama Startup Borneo dan Aksi Cepat Tanggap Kalsel. Nah, acara kita juga didukung oleh government, yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Dan hari ini pimpinannya atau kepala dinasnya yang akan jadi materi kita. Nah, sebelum itu mungkin saya jelaskan sedikit juga buat kawan-kawan yang baru bergabung bahwa Startup Borneo sendiri adalah sebuah komunitas ya, komunitas di mana komunitas ini menaungi para pelaku-pelaku startup dan juga para talent-talent yang mendukung industri bisnis startup di Kalimantan. Jadi bagi kawan-kawan yang antusias atau tertarik membangun startup, nanti bisa kolaborasi dengan kita dan juga kolaborasi dengan pemerintah bagaimana yang selama ini telah didukung oleh pemerintah. Ya. Nah, pada webinar kita kali ini, pemateri kita ini adalah orang yang luar biasa sekali ya, kawan-kawan. Energik juga. Beliau adalah seorang beliau ini sangat mendukung sekali nih milenial untuk berkolaborasi dengan pemerintah ya. Jadi saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Haji Gustapa Yandi MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, hari ini beliau akan memberikan materi ini tentang entrepreneurship ya, judulnya Wirausaha Koperasi di Era Milenial. Nah, Assalamualaikum Pak Yandi. Waalaikumsalam, Mas Adam Nugraha. Ya. Apa kabar? Sehat ya. Oke Pak. Sehat. Untuk segera memulai materi kali ini, jadi langsung saya serahkan saja ke Pak Yandi nih, segera memulai. Silakan Pak. Ya, makasih Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera dan keberkahan untuk kita semua. Apa kabar kawan-kawan semua? Startup Borneo. Alhamdulillah siang hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan koperasi. Dan tentunya saya menyambut baik dan saya bersedia untuk menyampaikan materi ini. Ini mewujudkan bahwa saya memang betul-betul memberikan apresiasi kepada kawan-kawan yang tergabung dalam Startup Borneo, karena disinilah tempat bergabungnya generasi milenial. Dan terus terang saya suka sekali berkawan dengan kawan-kawan generasi milenial ini, karena saya bukan dari kalangan generasi milenial. Dan agar saya bisa tetap menjaga awet muda dalam tanda petik, saya harus bisa berkawan dengan generasi milenial gitu. Masih anum Pak. Kalau saya berteman dengan orang-orang tua, nanti saya takutnya jadi tua duluan gitu. Nah, makanya saya suka sekali bergabung dengan anak muda ini, karena dari situlah kita bisa mendapatkan inspirasi. Bahkan saya seringkali menyebut bukan hanya sekedar mendapatkan inspirasi, tapi menjemput inspirasi. Disitulah banyak inspirasi-inspirasi yang kita bisa jemput, karena generasi milenial itu kaya dengan inspirasi itu. Nah, hari ini saya mencoba untuk menyampaikan materi yang berjudul Wirausaha Koperasi Era Milenial. Kenapa saya menyampaikan materi, mengambil materi dengan judul seperti itu? Karena
tentunya ini sesuai dengan tugas pokok saya selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian saya juga wajib mengenalkan koperasi ini kepada generasi milenial. Karena saya masih banyak melihat, bahkan menyaksikan sendiri gitu, bagaimana tanggapan responnya generasi milenial terhadap koperasi gitu. Sepertinya, mohon maaf ya saya sampaikan, generasi milenial melihat koperasi itu seperti apa ya, kuno gitu. Tinggalan zaman gitu. Nah, jadi disinilah misi saya mencoba untuk mengenalkan koperasi kepada generasi milenial bahwa sebenarnya koperasi itu bagus gitu dan bisa sifatnya fleksibel gitu. Masuk fleksibel itu dia bisa ada di mana-mana ya. Bisa di generasi tua, bisa di generasi muda. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan atau memberdayakan koperasi itu sesuai dengan eranya gitu. Jadi artinya koperasi sebenarnya tidak ketinggalan zaman. Nah baik, saya mulai pertama, saya pernah membaca artikel yang ditulis oleh anak muda dan dia berpikiran koperasi itu dalam pikiran dia itu yang pertama sepertinya koperasi itu hidup segan mati tak mau katanya. Jadi artinya ada bendanya tapi tidak jelas usahanya apa, ini untuk siapa, kemudian ya seolah-olah seperti semestinya matilah gitu, tapi hidup segan ya itu mati tak mau gitu. Jadi begitulah gambaran pikiran anak muda itu terhadap koperasi itu. Dia beranggapan koperasi itu sepertinya hidupnya seperti itu saja gitu, tapi matinya nggak mau gitu. Nah, kemudian yang kedua, koperasi itu menurut dia jalan di tempat gitu, nggak ada jelas apa usahanya, apa kegiatannya, bahkan dia menyebut bahwa koperasi itu terjangkiti sindrom penuaan mindset gitu atau mind aging syndrome gitu. Jadi dia melihat koperasi itu sudah terjangkiti sindrom itu gitu, sindrom penuaan gitu. Dalam pikirannya dia seperti itu. Kemudian yang berikutnya, anak muda itu berpikiran bahwa koperasi itu didominasi oleh orang-orang tua gitu. Oleh orang-orang tua, dan ini memang saya terus terang juga jujur mengatakan memang sebagian besar koperasi ya seperti itu, didominasi oleh orang-orang tua gitu. Bahkan mohon maaf saya sampaikan, sepertinya koperasi itu seperti seperti masjid gitu, seperti masjid gitu. Apalagi masjid di kala subuh gitu, salat subuh. Yang banyak hadir salat subuh berjamaah di masjid itu orang-orang tua gitu. Anak-anak mudanya nggak ada. Nah, jadi boleh dikatakan bisa seperti itu. Koperasi didominasi oleh orang-orang tua. Sehingga anak-anak muda ini jadinya dia segan gitu, sungkan untuk masuk ke koperasi itu. Apalagi misalnya kita masih menganut adat ketimuran di mana ada orang tua, kemudian anak muda ingin bergabung, dia sungkan gitu. Nah, kemudian berikutnya pikiran anak muda itu koperasi itu sepertinya gaptek gitu ya, atau dia cenderung susah beradaptasi dengan teknologi, apalagi yang namanya teknologi informasi. Memang kebanyakan koperasi juga seperti itu, masih dikelola secara konvensional, jauh dari teknologi gitu. Dan kenapa jauh dari teknologi itu, apalagi teknologi informasi, karena orang-orang tua itu cenderung gaptek gitu ya. Saya sendiri terus terang termasuk orang tua karena saya juga gaptek gitu. Tapi saya tetap terus berusaha belajar agar tidak ketinggalan.
Nah, itulah pikiran anak-anak muda terhadap koperasi. Dan apa yang dikatakan anak muda itu memang banyak benarnya gitu, banyak benarnya. Nah, sekarang kalau kita bicara koperasi, sebenarnya koperasi itu dasarnya sangat kuat karena ada di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun dengan usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Nah, dan di penjelasannya jelas disebutkan bahwa bangunan ekonomi yang paling tepat untuk itu adalah koperasi. Jadi sangat kuat nih dasarnya, sangat jelas dasar koperasi itu ada di Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 33 tadi. Dan mohon maaf, balik dulu sebentar. Di pasal 33 tadi, coba lihat. Perekonomian Indonesia disusun dengan usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Nah, ini banyak dipelesetkan karena kekeluargaan, akhirnya koperasi itu banyak dikelola, diurusi oleh keluarga gitu. Jadi ada abahnya jadi ketua koperasi, kemudian anaknya jadi sekretarisnya, bendaharanya, menantunya. Akhirnya yang mengelola koperasi itu keluarga. Nah, mungkin karena memplesetkan kekeluargaan ini. Padahal bukan itu maksudnya. Nah, kemudian berikutnya. Apa sih koperasi itu gitu? Tadi dasarnya kuat, ada di Undang-Undang 45. Koperasi itu adalah badan usaha gitu. Jadi badan usaha yang beranggotakan seorang, atau juga badan hukum koperasi. Jadi orang itu berhimpun, membentuk badan usaha namanya koperasi. Atau yang sudah berbentuk koperasi itu berhimpun lagi menjadi satu koperasi. Nah, jadi sebenarnya koperasi itu badan usaha gitu, yang anggotanya orang per orang atau badan hukum koperasi. Dan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Nah, ini yang biasa ketinggalan nih. Yang biasa ketinggalan, sebenarnya koperasi itu adalah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, kenapa di sini penekanan ekonomi kerakyatan? Kalau memang kita betul-betul orientasinya ke ekonomi kerakyatan, seharusnya ekonomi Indonesia ini juga banyak dikelola oleh rakyat gitu, atau badan hukum koperasi. Tapi kenyataannya kita lihat perekonomian kita ini, kalau kita melihat di struktur perekonomian Indonesia, ini banyak dikelola oleh korporasi besar gitu, perusahaan-perusahaan besar. Sepertinya kesempatan koperasi untuk berusaha yang merupakan ekonomi kerakyatan itu tertutup gitu, karena besarnya oleh korporasi besar tadi, dominannya korporasi besar tadi, sehingga kesempatan koperasi tertutup. Padahal ini negara kita menganut asas ini, asas ekonomi kerakyatan. Nah, berarti ini sesuatu yang harus kita luruskan. Artinya kita diberi kesempatan koperasi untuk menggerakkan ekonomi rakyat agar bisa mengelola ekonomi Indonesia ini bukan hanya korporasi besar tadi. Seharusnya koperasi juga bisa gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, apa tujuan dari koperasi itu? Mohon maaf, saya mungkin agak teknis karena ini memang ada di undang-undang tentang koperasi. Tujuannya adalah mensejahterakan anggota. Itu tadi karena koperasi itu milik anggota, otomatis bahwa koperasi itu didirikan untuk kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian berikutnya, tujuan yang kedua adalah membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, yang maju, adil, dan makmur. Nah, itu tadi, ekonomi kerakyatan tadi. Nah, walaupun sampai sekarang kita belum melihat secara nyata apa yang diinginkan oleh konstitusi kita. Berikutnya, prinsip koperasi. Apa prinsipnya?
anggotanya bersifat sukarela. Kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis. Kemudian ada SHU, dibagi secara adil. Kemudian mandiri. Kemudian ada kerjasama antar koperasi. Kemudian koperasi juga harus memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk ikut atau diberi kesempatan ikut pendidikan seperti itu. Kemudian ada balas jasa terhadap yang memberikan modal. Nah, itu prinsip koperasi. Kemudian yang berikutnya jenis koperasi. Ini ada jasa, ada pemasaran, ada konsumen, ada produsen, ada simpan pinjam. Nah, kecenderungan selama ini kalau kita bicara koperasi, pasti di pikiran orang-orang itu, masyarakat, mungkin termasuk juga anak muda, pasti kalau kita menyebut koperasi, otomatis di otaknya itu simpan pinjam gitu. Padahal bukan hanya simpan pinjam. Yang namanya koperasi itu kalau dia dari jenis bukan hanya simpan pinjam. Ada jasa, ada pemasaran, ada konsumen, ada produsen. Nah, inilah yang biasnya yang kita temukan di masyarakat, seolah kalau kita bicara koperasi, ini pasti simpan pinjam gitu. Makanya tidak heran misalnya kita beberapa waktu yang lalu di WhatsApp ada yang nge-share gitu butuh pinjaman berapa katanya. Itu orang koperasi bicara seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa sepertinya koperasi itu hanya sekedar tempat simpan pinjam meminjam gitu. Padahal bukan itu saja. Nah, jadi ini harus kita pertegas bahwa jenis koperasi itu bukan hanya simpan pinjam, tapi juga ada yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, ini skema proses pembentukan koperasi. Sebenarnya bentuk koperasi itu memang ada mekanisme, tapi ini harus kita ikuti. Tapi ini sudah berkali disederhanakan karena selama ini orang menyebut bahwa mendirikan koperasi itu susah gitu, apalagi anak-anak muda. Sepertinya prosedurnya terlalu berbelit gitu. Padahal ini sudah dicoba untuk disederhanakan. Nah, kemudian berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke entrepreneur. Saya sengaja menampilkan wirausaha koperasi di sini karena sebenarnya di koperasi itulah tempat kita berwirausaha gitu. Artinya ada entrepreneurship-nya gitu. Nah, dan ini harus kita lakukan. Di sinilah kita mencoba mengenalkan kepada anak muda, bahwa kita bisa berwirausaha di koperasi gitu. Mungkin selama ini kita beranggapan yang namanya wirausaha itu tidak bisa di koperasi. Salah sebenarnya. Jadi artinya koperasi pun bisa berwirausaha, tapi tentunya tergantung kepada pengurusnya. Oleh sebab itulah tentunya harapan kita di saat kita mendirikan koperasi, pengurus atau orang-orang yang sebagai pendiri koperasi itu, dia harus punya jiwa wirausaha gitu. Dia harus punya ada entrepreneurship-nya gitu. Nah, karena tanpa itu koperasi yang nantinya didirikan ini susah berkembang gitu. Karena koperasi itu bisa tumbuh subur berkembang, harus ada punya jiwa wirausaha oleh pengurusnya. Tanpa itu saya yakin koperasi tidak akan tumbuh subur berkembang. Jadi sangat penting sekali adanya jiwa wirausaha di koperasi itu. Lanjut. Nah, kemudian apa itu wirausaha koperasi? Adalah orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan inovatif dan strategis bagi pengembangan koperasi. Ini pengurus. Jadi pengurus itu harus punya jiwa wirausaha yang punya kemampuan dan kemauan. Dan tentunya dia harus inovatif, kemudian strategis bagi pengembangan koperasi. Ini tuntutan bagi pengurus. Atau tuntutan bagi pendiri koperasi yang nantinya sebagai pengurus dan sebagai pengawas
koperasi. Kemudian yang berikutnya, lanjut. Apa unsur-unsur wirausaha koperasi? Unsur-unsur pertama adalah positif kooperatif. Nah, ini sangat penting sekali. Maksudnya adalah pendiri koperasi tadi atau pengurus tadi, dia harus punya sikap mental yang positif gitu. Artinya dia mendirikan koperasi, kemudian sebagai pengurus koperasi atau sebagai pengawas koperasi, dia harus bermental positif gitu. Artinya tidak macam-macam gitu. Mentalnya adalah bagaimana koperasi itu yang didirikannya, kemudian dia sebagai pengurus atau pengawas, kemudian ada anggotanya, dia punya sikap mental yang positif, artinya bagaimana koperasi ini bisa tumbuh subur berkembang ke depannya. Bukan hanya sekedar mendirikan, kemudian ada dibentuk, kemudian ada pengurus dan pengawas, kemudian tidak jelas kegiatan usahanya. Nah, ini sangat penting sekali. Artinya harus punya sikap mental yang positif. Kemudian yang kedua adalah dia inovatif. Nah, ini penting sekali inovatif. Karena pengurus ini harus punya selalu berinovasi. Karena kalau pengurus termasuk pengawas, anggota juga tidak punya inovasi, tidak inovatif, saya yakin koperasi ini juga tidak akan tumbuh subur berkembang. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah wirausaha yang dia harus berani. Pengurus harus berani gitu. Jadi harus berani mengambil risiko. Misalnya dia punya kegiatan usaha, kemudian ada peluang pasar, tapi misalnya masih terbentur modal, dia harus berani menjual kepada investor, menawarkan kepada investor bahwa koperasi ini oleh pengurus tadi punya peluang usaha, tapi karena terbentur modal, kemudian ditawarkan kepada investor gitu. Nah, bagaimana meyakinkan itu? Harus ada keberanian gitu, harus ada keberanian sehingga investor juga tertarik gitu. Karena tanpa itu investor juga tidak tertarik gitu. Jadi artinya si pengurus ini atau pengawas dia harus punya jiwa keberanian. Artinya berani ngambil risiko gitu sehingga meyakinkan investor agar bisa bekerja sama. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki aktivitas yang harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi. Nah, ini harus dipegang teguh ini, prinsip identitas koperasi. Apa itu identitasnya? Koperasi itu milik anggota gitu. Koperasi itu milik anggota, bukan milik pengurus. Pengurus itu diamanatkan oleh anggota untuk menjalankan usaha koperasi. Ini harus dipegang teguh. Karena selama ini ada kecenderungan kita melihat sepertinya koperasi itu milik pengurus, padahal bukan. Pengurus diamanai oleh anggota untuk mengelola koperasi. Ini yang harus kita pegang teguh. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dia harus memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Artinya pengurus ini agar dia bisa punya jiwa wirausaha tadi, di dalamnya dia punya komitmen meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selama ini banyak kita lihat yang sejahtera itu pengurus. Nah, ini suatu hal yang paradoks gitu ya. Jadi artinya kok pengurus yang sejahtera, padahal yang tujuan didirikannya koperasi itu adalah untuk kesejahteraan anggota, bukan pengurus. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh koperasi. Kalau dia berwirausaha, artinya dia punya komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kemudian yang berikutnya adalah wirausaha koperasi itu ini birokrat. Nah, ini salah satu hal yang biasanya menghambat gitu, menghambat karena biasanya ada peran atau intervensi dari pemerintah, karena pemerintah juga punya misi.
Nah, seorang wirausaha koperasi itu atau koperasi yang berwirausaha ini harus bisa menjaga. Harus bisa menjaga jangan sampai misalnya intervensi pemerintah terlalu kuat. Ini juga harus dijaga. Atau paling tidak ada komunikasi, selalu berkomunikasi, tapi di dalamnya ada misi-misi yang bisa dijalankan selama menguntungkan koperasi. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian berikutnya, seorang wirausaha koperasi itu, artinya koperasi yang berwirausaha tadi, ini harus mampu mencari peluang usaha. Jadi ada opportunity untuk koperasi. Jadi pengurus yang berwirausaha tadi, yang punya jiwa wirausaha tadi, dia harus pintar mencari peluang, bisa mencari peluang usaha. Kemudian begitu mendapatkan peluang, dia harus pintar juga merealisasi gitu. Harus direalisasi gitu. Karena begitu dapat peluang tidak bisa merealisasi juga percuma. Nah, inilah tantangan pengurus atau koperasi yang berwirausaha tadi, dia mendapatkan bisa mencari peluang, kemudian bisa melaksanakan peluang itu sehingga koperasi ini dapat dijadikan sebagai komparatif institusi. Artinya memberikan manfaat bagi anggota dibandingkan dengan usaha lain. Jadi inilah koperasi karena bisa memanfaatkan peluang, kemudian sudah bisa merealisasi peluang itu, sehingga ini bisa kita bandingkan dengan usaha lain. Inilah kami koperasi yang sudah berwirausaha, sehingga bisa memberikan keuntungan kepada anggota, termasuk juga kepada masyarakat umumnya, dan bisa kita bandingkan dengan badan usaha lainnya. Kemudian yang berikutnya, lanjut. Nah, keunggulan komparatif koperasi. Apa? Yang berikutnya? Nah, atau lanjut saja, lanjut lagi. Apa fungsi? Fungsi kewirausahaan koperasi. Fungsinya ya biasa rutin, ini diarahkan pada kegiatan optimalisasi, usaha seperti produksi, pemasaran. Nah, kemudian juga arbitrase, keputusan diambil dari dua kondisi yang berbeda. Kemudian koperasi inovatif. Lanjut, yang berikutnya. Lanjut. Ada gangguan nih. Nah, sekarang lanjut saja. Terus. Oke. Nah, sekarang setelah saya tadi menyampaikan wirausaha koperasi, sekarang pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bisa mewirausahakan koperasi ini? Nah, saya terus terang, saya secara tegas bisa Oke, putus ya. Mohon maaf, teman-teman, ini ada gangguan sedikit ya. Sedang diupayakan. Oh, sudah ya.
Yandi udah join lagi. Oh, lagi di setting. Join. Oke, cek sound. Assalamualaikum. Ya, bisa lanjut? Ya. Dari Pelihari Silakan, hadir. Pak. Halo, bisa lanjut? Silakan, Pak. Yang hadir berapa orang? Ini ada tadi ada 24 nih, Pak. 25. 25, Pak. Oke, ya. Saya lanjut sedikit lagi. Oke, Nah, silakan, Pak. tentu pertanyaannya adalah siapa yang bisa yang bisa mengwirausahakan koperasi itu? Nah, kalau kita lihat unsur-unsur wirausaha koperasi tadi, yang mental positif tadi, kemudian inovatif, kemudian berani mengambil risiko, kemudian berpegang teguh pada prinsip koperasi, tentunya jawabannya adalah anak-anak muda, generasi milenial. Karena ciri-ciri generasi milenial ini sama persis dengan ciri atau unsur dari wirausaha koperasi itu. Nah, dengan demikian maka saya tidak salah menyampaikan materi pada hari ini wirausaha koperasi di era milenial. Jadi artinya saatnya lah generasi milenial untuk berperan aktif gitu dalam koperasi. Karena ini masanya, ini eranya. Ini eranya. Karena seperti saya sampaikan tadi, unsur-unsur ya yang ada di wirausaha koperasi itu ini persis sama yang ada di ciri-ciri generasi milenial. Nah, dengan demikian maka ini bisa menjadi peluang generasi milenial untuk berkooperasi dan bisa mengembangkan talenta yang dimilikinya, bakat yang dimilikinya, sehingga apa yang dilakukan betul-betul bisa memberikan nilai tambah baik kepada dirinya pribadi, Oke, ini kelihatannya ada gangguan lagi ya. Sebentar saya cek nih. Oke, sementara ini saya cek loh kawan-kawan nih sudah hadir ada 26 partisipan ya. Wah, ini jauh-jauh nih, ada yang dari Tanjung ya. Ada yang dari
Wah, ada Mas Rinda juga ini dari ACT. Oke, kayaknya sudah mulai tersambung lagi ya. Oke, Mas Adam. Oke, sudah tersambung lagi, Pak. Ya, Silakan. moderator, Mas Adam. Mungkin sementara itu dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita. Tentunya saya membuka diri, memberi kesempatan kepada kawan-kawan semua, Startup Borneo, untuk bisa memberikan tanggapannya, masukannya, ataupun kritiknya. Gitu. Tapi tentunya saya berharap kritik yang disampaikan ada alternatif solusi, bukan hanya sekedar menyampaikan kritik, tapi tidak bisa memberikan alternatif solusi. Baik, saya silakan waktu kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Yandi, bagus sekali tadi materinya tentang sebenarnya cocok sekali tuh milenial untuk menjalankan koperasi ini Pak ya. Nah, ini bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan pertama boleh melalui chat ya, nanti saya bacakan, atau bisa nanti menunjuk tangan ya, kan bisa menunjuk tangan nanti dari sini, nanti kita persilahkan untuk dibukakan mic-nya. Oke, silahkan siapa yang pertama. Dari Tanjung ada takon nggak? Ada dua nih yang Tanjung nih. Satu kantor ya? Mas Yatno sama Hardi Pramana. Silahkan kawan-kawan. Sembari kawan-kawan mulai mungkin menulis pertanyaannya. Mungkin saya dulu nih yang bertanya ya. Pak Yandi, ini misalnya ada teman-teman nih milenial membuat mau mendirikan koperasi. Dengar-dengar katanya undang-undang yang akan datang itu mempermudah ya, nggak perlu 20 lagi. Benarkah itu Pak? Baik, pertanyaannya bagus sekali karena memang kita sudah mendengar berita di luar ya, bahwa nantinya untuk koperasi itu tidak dengan 20 orang lagi. Dan itu tertuang di rancangan undang-undang tentang Omnibus Law. Jadi di dalamnya situ ada untuk koperasi dan UKM. Nah, dan betul dikatakan bahwa nantinya untuk mendirikan koperasi itu tidak harus 20 orang lagi. Cukup dengan 3 orang. Nah, ini tentunya sangat menguntungkan sekali bagi kita, khususnya generasi muda, karena saya pernah juga mendengar untuk menghimpun 20 orang itu agak sulit gitu, agak sulit. Berarti kalau nantinya undang-undang tentang Omnibus Law itu sudah ditetapkan, ini memberi kesempatan kepada anak muda untuk mempermudah, untuk artinya diberi kemudahan untuk mendirikan koperasi. Jadi tidak lagi 20, cukup dengan 3 orang. Tapi tentunya anggota 3 orang itu dalam perkembangannya harus bisa ditambah terus anggotanya, bukan tetap terus bertahan 3 orang. Karena semakin banyak anggota koperasi itu sebenarnya semakin baik, karena anggota itu merupakan suatu potensi untuk menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan koperasi itu. Jadi begitu, Mas Adam. Oh iya. Ini tadi ada pertanyaan yang mau bertanya tadi Mas
Galih, Muhammad Galih ya. Silahkan Mas Muhammad Galih, bisa hidupkan mic dan kameranya. Baik, terima kasih Mas Adam. Jelas ya suara saya? Baik, mungkin saya langsung ke Pak Yandi. Jadi saya sedikit cerita Pak, saya dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan kami di sana juga baru menghidupkan lagi koperasi, karena dulu koperasi yang dulu mati suri lah rasanya seperti itu. Kemudian kita urus dengan pengurus yang baru, dan baru saja juga sudah keluar badan hukumnya, akta notarisnya. Mungkin saya minta saran pendapat dari Bapak juga, bagaimana cara kami tadi memang pada saat ini kita lagi beberapa koperasi tersebut. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana nanti keberlanjutannya, karena memang pasang surutnya sebuah koperasi itu kan tadi dilihat dari pengurusnya sendiri. Nah, ini yang mungkin nanti bisa dapat atau diberikan gambaran dari Pak Yandi selaku Kepala Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan. Tampil sini bisa kan? Ibaratnya apa ya? Tips dan triksnya menyesuaikan dengan yang ada pada saat ini. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Galih. Langsung jawab. Salah ya. Oke, silahkan Pak Yandi. Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Muhammad Gali. Muhammad Galih, Pak. Galih, Muhammad Gali. Ah ya. Ya, baik. Mas Gali, Tanah Laut. Kalau saya sih sebenarnya gampang saja ya. Apa gampangnya? Pilihlah, percayakanlah koperasi itu dikelola oleh pengurus yang punya jiwa wirausaha. Jadi kita memilih pengurus itu bukan hanya sekedar dia duduk sebagai pengurus. Nah, tentunya ini memang tantangan, memang agak berat. Di antara anggota-anggota itu pasti kita bisa melihat, bisa menilai mana nih kira-kira orang yang bisa dipercaya sebagai pengurus dan dia memiliki jiwa wirausaha. Gitu. Jangan sampai kita memilih pengurus koperasi itu hanya sekedar duduk sebagai pengurus gitu. Jadi misalnya si A jadi ketua, si B jadi sekretaris, si C jadi bendahara misalnya. Tapi apa kriterianya? Nah, ini harus dipertegas. Apakah dia memang punya jiwa wirausaha gitu? Itu kelihatan. Seseorang yang punya wajah orang Banjar itu bahasa kasar itu otak dagang lah gitu. Nah, ini kita harus bisa melihat gitu. Jadi jangan sampai kita memilih pengurus itu hanya sekedar tempat dia duduk gitu. Bukan. Kita harus bisa menilai, melihat apakah si AA ini punya jiwa wirausaha. Karena tanpa itu nanti koperasi tidak akan bisa tumbuh berkembang gitu. Tapi kalau misalnya pengurus yang kita pilih tadi, kita punya keyakinan, dia punya jiwa wirausaha dalam mengelola koperasinya, saya yakin nanti koperasinya juga akan tumbuh subur berkembang. Begitu Mas Gali. Terima kasih. Oke. Selanjutnya dari Mas Heri dari HSO nih. Ya, ini ada chatting saya terima nih. Oh ya, bisa langsung dibaca nih Pak. Dari Heri HSU. Untuk koperasi milenial ini ada batasankah keanggotaannya dan bagaimana bentuk ADRT yang relevan untuk kaum milenial? Nah, tidak ada batasan. Kalau kita menganut undang-undang sekarang, undang-undang yang masih berjalan, ini memang pendiri 20. Kemudian anggotanya minimal 20 kan. Nah, tapi nanti setelah disahkan undang-undang tentang Omnibus Law, itu cukup 3 orang. Nah, ada batasan. Semakin banyak anggota yang bergabung, ini semakin kuat koperasi itu karena
anggota itu potensi gitu. Asal anggota yang bergabung menjadi anggota koperasi ini, dia memang betul-betul ingin menumbuh kembang koperasi itu. Nah, jadi artinya anggota tidak ada batasan, hanya saja untuk pendiri 20, kemudian batas anggota tidak ada, asal itu tadi dia punya komitmen gitu, punya komitmen untuk berkooperasi, bukan hanya sekedar main-main misalnya, atau hanya sekedar bergabung gitu. Ini tentunya tidak kita inginkan. Nah, oleh sebab itu pendiri koperasi, kemudian begitu koperasi sudah dibentuk, kemudian merekrut anggota baru, ini harus pintar juga memilah-milah itu. Jangan hanya sekedar merekrut tapi tidak membawa manfaat bagi koperasi, sia-sia gitu. Jadi artinya batas anggota tidak ada, hanya saja tentunya kita harus bisa memilah anggota itu kita rekrut menjadi anggota koperasi kita yang betul-betul bisa memberi manfaat. Nah, kemudian bentuk ART yang relevan untuk kaum milenial. Nah, ini tentunya harus sesuai dengan jiwa milenial itu gitu. Nah, tadi saya sampaikan ciri-ciri atau unsur-unsur wirausaha koperasi itu ini persis sama dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh generasi milenial. Contoh misalnya, tadi ciri-ciri atau unsur-unsur wirausaha koperasi itu adalah berani mengambil risiko. Anak muda juga seperti itu. Karena anak muda ini, saya sering mengamati, dia tidak mau ditantang gitu. Coba aja tantang anak muda, dia tidak akan mundur gitu. Nah, sebab itu ini sebenarnya bisa gitu, bisa ADRT itu relevan dengan generasi milenial. Begitu ya, Mas Heri ya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mungkin lewat chatting. Berikan contoh koperasi yang berhasil di Banjarmasin di luar koperasi sebelum pinjam sebagai motivasi. Oke, ini dari Rosi ya. Wakil Gubernur zaman dulu. Siapa nih? Prosesan. Rosi. Mana orangnya nih? Mana orangnya? Halo, Bos. Halo, Bos. Mana Mas Adam orangnya? Ini Pak, yang Om Niko bisa tampilkan kah videonya Prosehat? Ini nggak buka videonya, Pak. Iya, Kak. Baik. Ada banyak contoh koperasi yang berhasil. Kalau nasional banyak. Kemudian bagaimana dengan Banjarmasin? Di Kalsel maksudnya. Ada juga yang koperasi yang bagus gitu ya. Saya pernah datang ke koperasi karyawan. Dia koperasi karyawan perusahaan kayu lapis di Banjarmasin. Ini luar biasa majunya koperasi itu. Salah satu kenapa dia bisa maju karena ada komitmen dari perusahaan induknya untuk memajukan koperasi itu. Nah, bagaimana wujud komitmennya? Semua direksi perusahaan itu bergabung menjadi anggota koperasi. Jadi anggota koperasi itu selain karyawan perusahaannya, perusahaan kayu itu juga ditambah dengan direksi yang ada. Nah, kemudian kebutuhan internal perusahaan kayu tadi ini dipercayakan semuanya kepada koperasi.
Kenapa ini diberikan kepercayaan kepada koperasi? Karena pengurusnya punya integritas gitu. Dia berintegritas. Salah satu integritas yang bisa dipegang adalah kejujuran. Karena jujur, maka akan menimbulkan trust, kepercayaan. Ini memang barang mahal ini, barang mahal. Jujur, karena jujur pengurus ya timbul kepercayaan dari perusahaan pabrik atau perusahaan itu dipenuhi oleh koperasi. Contoh kasar saja misalnya, satu baut mesin yang ada di pabrik kayu itu rusak misalnya atau copot, itu perusahaan pabrik dia tidak beli keluar, tapi koperasi yang menyediakan. Saking percayanya kepada koperasi. Belum lagi misalnya untuk catering, kebutuhan sehari-hari karyawan, itu koperasi yang menyediakan. Nah, berarti di sini kita bisa mengambil kata kuncinya adalah koperasi itu bisa berhasil asal atau kalau pengurusnya jujur. Karena kalau pengurusnya jujur, akan timbul kepercayaan dari pihak internal maupun dari pihak luar. Tapi kalau misalnya pengurusnya tidak jujur, tidak mungkin koperasi itu akan bisa tumbuh berkembang. Nah, jadi artinya kita berkoperasi ini memang dibutuhkan pengurus. Pengurus yang punya jiwa wirausaha tadi, kemudian landasan utamanya adalah dia jujur. Dari jujur, maka akan timbul kepercayaan, baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Mungkin begitu jawabannya Pak Rosahan, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi koperasi-koperasi yang lain, bahwa sebenarnya koperasi itu banyak yang bagus gitu. Asal pengurusnya jujur. Demikian. Terima kasih. Oke ya, Pak Rosahan ya. Masih ada yang bertanya, kita masih ada waktu. Oh, sebenarnya udah lewat dikit nih. Mungkin satu lagi. Oh, ini dari Pak Rosahan lagi nih. Nah, apa yang membuat kita lebih memilih ke koperasi pada Halo? Ya, Pak. Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Nah, kalau koperasi tadi milik anggota dan tujuannya adalah kesejahteraan buat anggota. Tapi kalau PT kan keuntungan yang didapat itu hanya kepada pemilik perusahaan itu. Jadi misalnya Pak Rosahan punya perusahaan, ada dapat keuntungan, tentunya keuntungan semuanya untuk perusahaan, untuk Pak Rosahan sebagai pemilik. Tapi kalau koperasi dapat keuntungan, ada SHU, dibagi untuk semua anggota. Pemilik koperasi adalah anggota. Nah, jadi artinya kita bisa memilih koperasi itu dibandingkan PT, jelas arahnya. Jelas arahnya artinya kesejahteraan itu buat anggota, bukan kepada pengurus. Beda dengan PT, kesejahteraan tentunya ke siapa yang memiliki PT itu atau CP itu. Begitu Pak Rosahan. Oke ya, Pak Rosahan ya. Ini ada satu lagi ya. Oh, dari Paman Birin nih Pak bertanya. Saya di sini mewakili kaum milenial. Jadi benar kata Bapak tadi, banyak kaum milenial yang tidak tahu, serta tidak ingin tahu tentang koperasi. Jadi menurut Bapak bagaimana jika kaum milenial ini untuk memulainya? Apakah kami pelajari terlebih dahulu tentang koperasi itu atau langsung saja terjun? Nah, yang penting, yang pertama dulu tentunya harus belajar, harus memahami dulu apa itu koperasi. Tidak hanya langsung terjun ciruk gitu ya.
Ini maksudnya harus dipelajari dulu secara teori apa itu koperasi itu. Nah, karena sebenarnya tadi sudah saya sampaikan koperasi itu bagus gitu, bagus sekali, terutama untuk generasi milenial. Tadi sudah saya sampaikan unsur-unsur wirausaha koperasi itu persis sama dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh generasi milenial. Nah, jadi artinya ini cocok sekali untuk kaum milenial, untuk generasi milenial, dan untuk membentuk koperasi sebaiknya ya pelajari dulu lah pelan-pelan apa itu koperasi, karena takutnya juga nanti dalam perjalanan juga menyimpang gitu. Karena kalau menyimpang tidak sesuai dengan prinsip koperasi, nantinya juga tidak akan baik untuk koperasinya. Jadi memang harus betul-betul dipelajari secara dasar apa itu koperasi. Dengan demikian dalam perjalanan nantinya tidak keluar dari rel yang sesungguhnya. Jadi begitu Pak Manbirin ya. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan jawabannya atau pertanyaannya. Terima kasih. Tadi dari Ada lagi? dari Rosehan sih ada kelewatannya Pak. Apa lagi? Dari segi perizinan maupun dalam pelaksanaannya. Oh ya. Ini dari segi perizinan beda kan dengan koperasi, antara koperasi dengan PT atau CP. Nah, koperasi memang perizinannya lebih disederhanakan, dan tadi sudah sampaikan, apalagi nanti kalau sudah ditetapkan Undang-Undang Omnibus Law di pasal 108 itu mempermudah perizinan pendirian koperasi yang semula 20 akan menjadi minimal 3 orang. Ini suatu kemudahan gitu. Kemudian juga nantinya tersedia pilihan pembentukan koperasi dengan prinsip syariah. Nah, selama ini mungkin yang hanya simpan pinjam saja kan. Nah, nantinya koperasi bisa dibentuk dengan prinsip syariah gitu. Mungkin ini sesuai dengan karakter masyarakat kita yang mayoritas Muslim. Masyarakat Muslim cenderung memilih yang prinsip-prinsip syariah. Nah, ini kesempatan kita. Kemudian juga koperasi nantinya dapat berusaha di berbagai bidang sektor usaha. Gitu. Contoh misalnya selama ini koperasi tidak bisa masuk di rumah sakit gitu. Nah, sekarang nanti begitu ditetapkan undang-undang tentang Omnibus Law, ini koperasi dapat berusaha di berbagai sektor usaha. Mungkin begitu jawaban kami. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Lagi habis ya. Assalamualaikum, Pak. Masih bisa bertanya, Bang? Silakan. Ya ini, Pak. Kriteria nama Saifur Rahman dari Banjarmasin, Bang. Untuk Bapak Kepala Dinas Koperasi. Nih, koperasi ini unik, Pak ya. Beda dengan badan hukum yang lain, badan usaha khususnya, Pak. Nah, karena koperasi ini kan minimal 20 orang. Yang saya tahu tuh, saya ada beberapa orang teman yang mengelola koperasi, Pak ya. Susahnya di koperasi itu adalah mengelola orangnya, bukan mengelola usahanya, Pak ya. Nah, mengelola orangnya bukan mengelola usahanya. Kenapa? Karena dalam setiap keputusan koperasi kan dilakukan secara demokratis. Satu orang, satu suara, setiap keputusan harus dilakukan dengan rapat anggota. Nah, selain itu untuk mengembangkan usaha koperasi sendiri, Pak, dari Dinas Koperasi sendiri apa ya apa itu yang bisa dilakukan oleh Dinas Koperasi gitu untuk pengelolaan koperasi tersebut, Pak? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kita ke koperasi mengenalkannya kepada masyarakat, pasti yang image masyarakat namanya koperasi itu adalah simpan pinjam, ya Pak lah. Nah, itu berkaitan juga dengan peran Dinas Koperasi sendiri untuk mensosialisasikan kepada masyarakat itu apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Pak, khususnya kepada masyarakat
mengenalkan koperasi lah intinya seperti itu. Nah mungkin itu aja Pak pertanyaan saya, mohon maaf kalau ada yang salah. Langsung? Ya, silakan Pak. Ya, memang betul tadi katakan oleh Mas Saiful Rahman, koperasi memang unik gitu ya, beda dengan badan usaha lainnya gitu. Karena itu tadi, pemilik koperasi itu adalah anggota. Kemudian pemegang kedaulatan tertinggi ada pada anggota. Sehingga kalau kita melihat di struktur koperasi, yang paling atas itu rapat anggota, baru pengurus. Nah, jadi artinya rapat anggota itu adalah di atas pengurus dan pemegang kedaulatan tertinggi itu ada pada anggota. Nah, kemudian memang kita memiliki anggota yang berbeda karakter, tentunya tidak sama karakternya, beda. Si A beda dengan si B, beda dengan si C gitu. Sehingga pada saat rapat anggota misalnya pasti ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, inilah tantangan kita berkoperasi. Bagaimana kita menghimpun anggota orang per orang ini menjadi satu kekuatan gitu. Ini tantangan kita. Nah, ini tugas pengurus gitu. Tugas pengurus. Bagaimana dia bisa menghimpun kekuatan ini menjadi suatu potensi untuk bisa mengembangkan koperasinya. Nah, jadi ini tantangan pengurus. Nah, kemudian apa peran dinas untuk lebih memasyarakatkan koperasi atau mensosialisasikan koperasi? Banyak hal yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan, karena kami juga tentunya tidak boleh berdiam diri gitu, karena ada kecenderungan image yang negatif tadi gitu. Makanya ada beberapa kebijakan pemerintah untuk menghilangkan image itu. Contoh misalnya di era Menteri Koperasi sebelumnya, waktu Puspa Yoga jadi Menteri Koperasi, beliau punya program reformasi total koperasi. Nah, reformasi total koperasi itu ada 3. Yang pertama adalah reorientasi. Gitu. Reorientasi itu maksudnya merubah paradigma. Merubah paradigma dari kualitas ke kuantitas, dari kuantitas ke kualitas gitu. Jadi lebih mementingkan pada kualitas. Kemudian rehabilitasi. Pemerintah mencoba membubarkan koperasi yang tidak aktif. Nah, jadi artinya menata ulang kembali data koperasi karena banyak sekali koperasi-koperasi yang tidak aktif gitu. Nah, oleh sebab itu ini harus dilakukan rehabilitasi. Kemudian berikutnya adalah reformasi total yang berikutnya, yaitu pengembangan. Bagaimana tampilan koperasi itu bisa sama dengan badan usaha lainnya atau lembaga institusi lainnya. Katakanlah misalnya seperti BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan besar. Nah, arah pemerintah seperti itu. Jadi bagaimana mendudukkan koperasi ini, tampilannya itu bisa sama seperti dengan badan usaha milik negara, misalnya BUMN atau BUMD. Nah, ini memang berat gitu, karena tantangannya memang berat. Contoh sederhana saja misalnya, jelas perbedaan. Di saat kita masuk ke kantor koperasi, kemudian kita masuk ke kantor BUMN. Jelas tampilannya beda gitu. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bisa menyamakan, paling tidak bisa mengikuti tampilan itu. Karena selama ini misalnya begitu kita masuk ke kantor dinas, ke kantor koperasi misalnya, tidak jelas ini mana meja kursinya, mana alat kerjanya, struktur organisasinya tidak ada gitu. Nah kan, tapi kalau begitu kita masuk ke bank misalnya, nah beda. Atau misalnya koperasi simpan pinjam, begitu kita masuk ke koperasi simpan pinjam, tentunya yang kita temui adalah karena orang-orang tua tadi tidak begitu menarik gitu. Tapi begitu kita masuk ke suatu bank, kita disambut dengan ramah, wanita-wanita cantik, kan? Kemudian isinya, ruangannya harum, segar gitu. Nah, ini salah satu maksud pengembangan tadi. Jadi artinya tampilan koperasi itu bisa sama seperti
BUMN misalnya atau BUMD. Nah, kemudian di era Pak Teten Mas Duki sekarang, beliau punya program adalah modernisasi koperasi atau koperasi itu dikelola secara modern. Dan apa ciri koperasi modern itu? Adalah cirinya manajemen yang profesional, kemudian ada sentuhan teknologi di dalamnya. Nah, berarti tadi sudah saya sampaikan, anak-anak muda sekarang, generasi milenial, dia paling cepat menguasai teknologi. Berarti ini kesempatan bagi generasi milenial untuk mengelola koperasi itu menjadi koperasi yang modern. Dan kita harus mengakui juga, saya termasuk kaum tua, mohon maaf, saya mengakui itu, saya tidak bisa menjadikan koperasi atau memberikan sentuhan teknologi kepada koperasi itu, karena saya gaptek. Tapi kalau anak muda, dia bisa gitu. Nah, jadi artinya ini kesempatan generasi milenial untuk menjadikan koperasi modern. Nah, inilah peran kami dinas menyampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang kita menghendaki koperasi itu adalah koperasi yang modern. Dan salah satu ciri koperasi modern adalah ada sentuhan teknologi yang ada di dalamnya. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Hanya satu jawabannya adalah anak muda. Begitu ya. Terima kasih. Ada lagi? Ini ada chatting nih. Kami PPKL telah melakukan publikasi di media sosial, baik Facebook, WhatsApp, Instagram, sampai ke YouTube untuk mengedukasi masyarakat. Kalau hasilnya belum maksimal, tapi alhamdulillah banyak juga masyarakat yang mulai tertarik untuk berkoperasi, khususnya di Kabupaten Tabalong. Apresiasi kepada Yatno ya. Ya, Yatno Tanjung. Nah, Tanjung. Alhamdulillah. Saya terus terang, kami dari dinas sangat berharap pada PPKL, karena PPKL ini ujung tombak kami gitu. Ujung tombak kami di masyarakat. Kami tidak bisa langsung datang ke masyarakat, dan PPKL merupakan perpanjangan tangan kami. Jadi kami apresiasi, terima kasih kepada Mas Yatno dari Tanjung selaku PPKL yang sudah mempublikasikan koperasi atau mengedukasi masyarakat tentang koperasi. Dan alhamdulillah masyarakat sudah tertarik untuk berkoperasi, tapi tolong arahkan koperasi yang modern, dan ciri koperasi modern itu adalah manajemen yang profesional, kemudian ada sentuhan teknologi yang ada di dalamnya. Begitu ya, Mas Yatno ya. Jadi maksudnya tata kelola koperasi itu ada sentuhan teknologinya, bukan konvensional yang seperti yang ada sekarang. Terima kasih, Mas Yatno. Ada lagi, Mas Adam? Oke, kita cukupkan saja, Pak, tanya jawabnya, karena sudah mulai mendekati waktu asar. Saya simpulkan sedikit ya, tadi dari materi Pak Dr. Mustafa Yandi, Pak Kepala Dinas, tentang wirausaha koperasi milenial. Ini memang dari sisi kelembagaan sangat cocok sekali ya untuk para milenial, dengan kreativitasnya dan keberaniannya dari para milenial untuk memulai dan menjalankan potensi-potensi baru. Dan ini untuk kawan-kawan yang ingin berdonasi ya, untuk penanganan corona di Kalimantan Selatan, ini bisa nanti melalui di grup ya, itu ada, bisa di chat nanti admin gantengnya yang ada di situ, nanti bisa meminta nomor rekeningnya untuk donasi penanganan corona ya atau COVID-19. Nanti akan disalurkan melalui ACT Kalimantan Selatan atau Aksi Cepat Tanggap. Selanjutnya juga nanti sore pukul 16 ada materi lagi tentang UI UX ya dari Om Wahyu. Nah, itu keren sekali itu, karena kebetulan saya sendiri juga untuk UI UX aplikasinya Warko juga kita menggunakan jasanya Om Wahyu. Jadi kawan-kawan jangan ketinggalan ya. Keren banget tuh acaranya.
malam juga nanti ada dari konsultan. Nanti jamnya bisa dilihat di grup ya. Nah, Mas Sultan itu dia seorang programmer ya, nah, dan dia ahlinya tentang Flutter. Nanti bagi kawan-kawan yang ingin tahu tentang Flutter, bagaimana cara kerjanya dan bisa karena Flutter itu sekali kerja bisa untuk langsung beberapa coding gitu ya, bisa untuk Android, terus iOS, juga. Oke, saya atas nama pemateri, panitia dan diri sendiri ini mohon diri dan juga memohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyebutan pada webinar kali ini. Terima kasih pada Bapak Dr. Haji Gustapa Yandi yang bersedia jadi hari ini. Terima kasih banyak Pak. Dan sehat selalu juga untuk Pak Yandi dan untuk kawan-kawan dan kita semua. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalah gagah Bang Adam dengan Pak Yandi. Ya, bos. RD.